Halo sahabat Gana Terapi, di mana saja Anda berada, jumpa kembali pada saat ini dengan saya Gana Suka, seorang terapis energi. Pada video kali ini saya akan membahas bagaimana kita seharusnya menjaga kebugaran, menjaga kestabilan tubuh agar tubuh tetap prima. Saya mau mulai dari saat kita bangun tidur. Nah, ini tipsnya bagi siapa saja, terutama usia yang sudah menjelang lebih dari setengah abad, ya, di atas kepala 5. Hati-hati di saat kita bangun tidur, jangan langsung tergesa-gesa. Ada baiknya Anda berdoa secara pribadi, duduk masih dalam posisi di tempat tidur. Nah, setidaknya biarkan 1 sampai 2 menit sembari Anda berdoa, Anda membiarkan agar sirkulasi darah dan oksigen lancar hingga ke otak. Nah, apa bahayanya bila mana Anda langsung terburu-buru bangun? Ya, sekalipun misalnya Anda katakanlah tengah malam ada seseorang, mungkin teman atau warga Anda atau keluarga Anda mengetuk pintu dan Anda sangat terburu-buru dan mungkin refleks loncat dari setengah berlari ya dari tempat tidur. Nah, bila mana posisi darah kita tidak stabil atau tidak dalam kondisi yang baik, maka bisa terjadi penyumbatan suplai darah dan oksigen ke otak. Nah, itu rentan seketika kita pusing dan bila mana terjatuh sangat berisiko untuk terjadinya stroke ya. Stroke itu adalah karena penyumbatan suplai darah dan oksigen ke otak. Nah, itu hasilnya sangat fatal sekali. Jadi Anda bisa setengah sadar atau bahkan tidak sadar bila mana Anda jatuh dalam kondisi tersebut. Nah, oleh karena itu, biasakan ya kita berdoa minimal ya 1 menit saat bangun tidur. Saya ulangi, saat bangun tidur dari tempat tidur kita atau sekedar tarik nafas. Mungkin yang tidak biasa berdoa ya sekedar tarik nafas, keluarkan nafas, tarik nafas. Kemudian sesudah itu baru kita berjalan perlahan untuk kita melakukan aktivitas. Nah, ini biasanya terjadi kepada orang yang terburu-buru. Nah, mendengar ada ketukan pintu, loncat langsung berlari ke pintu dan kita belum dalam kondisi siap. Akibatnya apa? Kita mudah terserang penyakit yang tidak kita inginkan. Nah, kemudian mengenai tata cara atau katakanlah bagaimana kita mengolah tubuh kita sesudah beraktivitas, entah itu bekerja, entah itu olahraga yang sudah banyak keringat yang keluar dari tubuh kita. Itu juga jangan buru-buru langsung mandi, terutama menyiram air dari kepala langsung pada posisi atau pada saat kita sedang kuat-kuatnya berkeringat. Alangkah baiknya kita mendiamkan diri dulu sampai keringatnya mereda. Dan ketika mandi pun jangan langsung menyiram air ke kepala, tetapi bertahap. Mulai dari kaki kiri atau kaki kanan dulu, 1-2 centong kiri, 1-2 centong ke kanan, kemudian naik ke badan hingga terakhir kita baru siramkan air itu ke kepala. Nah, karena apa? Ketika Anda lakukan itu terburu-buru, mungkin karena mau undangan atau kegiatan lain, nah itu kejadiannya akan sama seperti orang yang terbangun dari tempat tidurnya tadi, yang terburu-buru dan dapat menyebabkan hilang keseimbangan tubuh ya. Karena suhu di luar dan suhu di dalam tubuh itu belum menyatu, artinya belum sinkron, belum pada posisi yang idealnya untuk kita lakukan kita mandi ya, apalagi mandi dengan air dingin sementara tubuh kita sedang berkeringat panas ya, itu sangat tidak baik. Nah, saya ulangi, siram dulu perlahan-lahan dari bagian pangkal paha untuk kiri 2 centong lah paling tidak, kemudian 2 centongnya untuk bagian kanannya dari pangkal paha ke bawah dan naik. Anda naik ke bagian dada, terus siramnya ke bagian kepala. Bapak Ibu, teman-teman saudaraku semuanya, di mana saja Anda berada, dengan video ini saya juga ingin menyampaikan bila mana ada sesuatu yang Anda mau konsultasikan,
tentang kesehatan, tentang kebugaran, silakan Anda hubungi saya di nomor handphone yang tertera di video ini 08115697 897. Nah, tips ini juga sangat berguna bagi anak-anak muda, orang-orang yang aktif. Di video sebelumnya saya sudah singgung, sebaiknya Anda kalau bisa hindari yang namanya merokok ya, karena merokok itu sangat merusak kesehatan, menyebabkan paru-paru dan organ tubuh lain seperti jantung juga cepat bermasalah dan cepat menua ya, tua dari usia. Itu pasti ada efeknya atau dampak yang negatifnya. Tapi sekali lagi mohon maaf, saya sampaikan seperti juga pada video sebelumnya, itu hak Anda. Anda mau mendengar, mau tidak, mau lakukan yang terbaik, itu adalah urusan Anda sendiri. Karena apapun yang terjadi pada diri Anda, Andalah yang tentukannya. Jadi kejadian saat ini adalah akibat dari masa lalu. Ketika Anda sakit sekarang, itu bukan sewaktu-waktu atau seketika saja munculnya. Tidak, pasti akibat dari perbuatan masa lalu Anda. Mungkin sembrono mengurus diri sendiri, mengurus badan kita ini. Karena badan kita ini terdiri dari jiwa dan raga. Jadi harus seimbang ya, harus seimbang dalam kita menangani, dalam kita mengurus badan kita. Oke, Bapak Ibu, teman-temanku semuanya, silakan bagi Anda yang ingin berkomunikasi dengan saya atau ingin terapi, tanya-tanya seputar terapi energi, Anda punya penyakit, harus sampaikan secara jujur. Ketika memang bukan hanya satu penyakit saja, mungkin ada penyakit penyerta lainnya, harus Anda sampaikan secara jujur kepada saya. Karena sifatnya terapi energi ini tidak bisa memilah-milah, tidak bisa memilih yang mana dulu yang harus diselesaikan. Tetapi dia akan bekerja terus-menerus hingga badan Anda pulih dan menjadi sehat kembali. Demikian ya teman-teman, sahabat Gana Terapi. Semoga melalui video singkat ini Anda tetap sehat dan bersemangat. Salam energi.